Bab 199 memenangkan hati orang. Aduh, Direktur Hendrik berpikir terlalu jauh. Saya akan mengirimkan orang kepercayaan saya ke sana, sedangkan saya sendiri tentu saja harus mengatur dari balik layar di sini. Marco kembali bertutur dengan wajah serius. Bagaimanapun, keluarga Wijaya telah mempercayakan tanggung jawab yang begitu penting kepada saya. Karena itu, saya, Marco Cendrawan, tidak boleh mengecewakan keluarga Wijaya. Dia sekali lagi akan menggunakan keluarga Wijaya untuk menekan Hendrik. Mulut Hendrik bergerak dan mengatakan sesuatu, tetapi pembahasannya bukan mengenai topik ini lagi. Kalau begitu, apakah maksud Tuan Marco adalah menyelipkan orang-orang Tuan Marco sendiri ke Maple Rain Real Estate untuk mengurus zona pengembangan kota Arteria? Tanya Hendrik dengan raut yang tampak sedikit tidak senang. Zona pengembangan kota Arteria sangatlah penting, tentu saja harus diurus oleh seseorang yang benar-benar terpercaya. Namun, Hendrik belum begitu mempercayai orang kepercayaan Marco itu. Meskipun keduanya sekarang sama-sama bekerja di bawah Valentino, mereka sebenarnya memiliki pendapat dan pandangan yang berbeda. Tidak perlu begitu. Saya akan tetap berada di perusahaan selama beberapa saat untuk mengamati dan memilih orang yang paling cocok menjabat sebagai manajer umum atas zona pengembangan kota Arteria. Marco tersenyum datar, namun matanya mengilap. Sesuai dugaan, puluhan eksekutif yang berada di sana semuanya langsung memandang Marco begitu mereka mendengar ucapan ini, kecuali yang bekerja sama dengan Hendrik. Semua sorot mata itu dipenuhi antusiasme dan antisipasi. Siapapun tahu bahwa posisi manajer umum zona pengembangan kota Arteria itu adalah sebuah jabatan berpenghasilan tinggi. Apapun yang dikatakannya harus dipatuhi, karena statusnya yang sangat tinggi dan kekuasaan yang dipegangnya juga sangat besar. Kalau berhasil mendapatkan kepercayaan Marco dan menjadi penanggung jawab di sana, kekuasaan orang itu pasti akan melejit. Raut wajah Hendrik kembali menjadi jelek. Awalnya, ketika Marco meroket di tangga jabatan Maple Rain Real Estate, banyak orang menolak untuk menerimanya. Jadi, Hendrik juga tidak begitu khawatir saat dia mendengarnya mengatakan tanyakan kepadaku saat ada masalah apapun. Bagaimanapun juga, Hendrik harap adalah prestir Maple Rain Real Estate. Namun, siasat Marco ini begitu kejam. Siapapun yang bisa mendapatkan kepercayaannya bisa langsung menjadi manajer umum zona pengembangan kota Arteria. Dengan cara ini, pasti akan ada banyak orang yang berusaha memenangkan hati Marco dan berpihak padanya. Dengan begitu, Marco akan bisa dengan cepat mendapatkan kekuasaan yang besar. Hendrik sangat cemas. Dia tidak masalah kalau dirinya dijebak, tapi dia sama sekali tidak ingin kalau Marco sampai memengaruhi pikiran Valentino sedikit pun. Melihat gaya Marco yang bersemangat tinggi, Hendrik tentu saja merasa khawatir. Tampaknya, di masa depan Maple Rain Real Estate yang berada di bawah kendali Marco tidak akan kukuh dan keras kepala seperti sebelumnya saat di bawah kendali Valentino. Di area villa perumahan di Jing Oriental, Valentino sedang duduk di sebuah sofa kulit di lobi villa sambil melihat ke sekeliling dengan sangat puas. Tadi dia telah memeriksa lantai atas dan bawah dan meraba-raba dekorasi rumah. Secara keseluruhan, dia merasa cukup puas. Orang-orang di bagian manajer penjualan benar-benar tidak berbohong, villa ini sangat pantas dibanderol dengan harga 12 miliar. Baik itu tata letak bangunan maupun dekorasi interior, semuanya luar biasa dan setimpal dengan harganya. Setelah melihat villa ini, Valentino kini makin penasaran tentang villa pusat itu. Valentino melihat sekeliling sambil menimang-nimang apakah ada bagian lain yang dekorasinya perlu ditambahkan. Namun, pintu aula villa tiba-tiba dibuka seseorang. Valentino secara spontan menoleh dengan cepat, benaknya merasa sedikit ragu. Apakah ada orang lain yang bebas keluar masuk villa ini? Valentino mengerutkan keningnya sambil melihat ke pintu, lalu terlihatlah seorang gadis seusia Jenny yang sedang berjalan dengan ringan ke dalam ruangan. Dia sepertinya tidak menyadari keberadaan Valentino sama sekali. Setelah masuk, dia berdiri di sisi pintu dengan takut-takut dan mengenakan penutup kaki di sepatunya dengan hati-hati. Gadis itu berambut hitam panjang dan badannya tinggi. Valentino memperkirakan tinggi perempuan itu sepertinya melebihi 1,7 meter. Dengan wajah yang dengan polos menghadap ke langit-langit, dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis sebayanya karena wajahnya tampak terlalu lugu. Mana ada gadis-gadis zaman sekarang yang keluar rumah tanpa riasan. Selain wajahnya yang polos dan murni, matanya yang memang besar secara alami tanpa memakai lensa kontak terlihat sangat cerah dan jernih. Penampilannya juga sangat sederhana.
Di tangannya tertentang sebuah tas keperluan rumah tangga dan dia hanya mengenakan pakaian sehari-hari. Valentino memahami keadaan gadis itu, tetapi dia tidak bersuara. Di sisi lain, gadis itu dengan hati-hati menutupi kakinya untuk memastikan agar lantai villa tidak kotor, lalu perlahan membuka tasnya dan mengenakan tutup kepala yang dikeluarkannya dari dalam tas. Apakah dia bersikap sampai begitunya karena dia takut rambutnya akan jatuh dan tertinggal di dalam villa? Kemudian, gadis itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat seisi villa. Hari ini mulai membersihkan dari mana, ya? Tutur gadis itu pada dirinya sendiri. Namun, sebelum dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba tertuju ke Valentino yang duduk di ruang tamu. Keduanya saling bertatapan dan seisi villa tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, gadis itu tiba-tiba bereaksi dan berseru. "Hei, siapa kamu?" Melihat reaksinya seperti itu, Valentino tiba-tiba merasa lucu. Dia balik bertanya dengan datar. "Siapa kamu?" "Aku." Gadis itu tercengang setelah mendengar pertanyaan itu, kemudian menjawab. "Aku seorang pekerja yang dibayar per jam oleh perumahan di Jing Oriental untuk membersihkan villa ini." "Siapa kamu?" Dengan mata yang membelalak dengan sangat besar dan dipenuhi keraguan, dia memiringkan kepalanya dan menatap Valentino. "Oh, aku ini bos perumahan tempat kamu bekerja itu. Aku di sini untuk mengawasi kinerjamu," jawab Valentino dengan serius. Gadis itu seketika tertegun. Dia pun cepat-cepat menjawab tanpa keraguan. "Menurut perintah dari perusahaan, saya bertugas membersihkan villa setiap 3 hari. Kalau Anda ragu ada tempat yang tidak bersih, Anda boleh memeriksanya sendiri. Selain itu, saya telah membeli penutup sepatu dan penutup kaki dengan uang saya sendiri untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kekotoran di villa. Anda boleh melihat-lihat dan memeriksanya." Gadis itu benar-benar menganggap Valentino sebagai bos dan melapor ini itu kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dia sepertinya bersikap demikian karena takut Valentino akan memecatnya. Valentino menggelengkan kepalanya sejenak, gadis ini sangat polos dan imut. Benak Valentino merenung. Kalau dilihat-lihat, dia seharusnya belum lulus kuliah. Kenapa dia malah melakukan pekerjaan seperti ini di sini? "Jangan gugup, aku bukan bosmu." Valentino menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. "Jadi, kamu ini siapa? Kalau kamu bukan bosku, bagaimana kamu bisa masuk ke sini dan mempunyai kuncinya?" Gadis itu sedikit bingung. "Aku membeli villa ini, jadi anggap saja aku adalah pemiliknya." Valentino menjelaskan dengan acuh tak acuh. Gadis itu tertegun sejenak, lalu buru-buru mengangguk dan menjawab. Oh, sekarang saya ingat. Kemarin, Satpam menyuruh saya membersihkan villa ini karena sudah ada yang membelinya." "Benar, jadi mulai sekarang kamu tidak perlu datang bersih-bersih lagi. Aku akan mengurusnya sendiri nanti," jawab Valentino sambil mengangguk. Gadis itu tercengang setelah mendengar kata-kata itu, mulutnya mangap-mangap ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia akhirnya hanya menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa. "Kenapa? Apa ada masalah?" Valentino merasa agak bingung. Tidak apa-apa." Gadis itu menggelengkan kepalanya dan mulai mengeluarkan peralatan-peralatan untuk membersihkan villa. Padahal, tempat ini sudah sangat bersih dan tidak terlihat adanya debu sedikit pun. Siapapun bisa melihat bahwa gadis ini melakukan pekerjaannya dengan teliti dan sungguh-sungguh. Namun, Valentino tidak berkomentar. Bagaimanapun juga, gadis ini hanya melakukan pekerjaannya. Bab 200 membangun kekuatan. Dengan keheningan kedua orang itu, seluruh aula villa pun menjadi sunyi. Siapapun yang berada di dalamnya pasti akan merasa sedikit tidak nyaman. "Aku penasaran, kenapa kamu melakukan pekerjaan seperti ini?" Valentino bertanya dan memecah keheningan. "Aku belajar di universitas sekitaran sini dan menggunakan waktu luang untuk bekerja sambil belajar. Di sore hari, aku mengajar les. Karena aku tidak ada kegiatan apapun di pagi hari, jadi aku mengambil pekerjaan ini. Kalau dipikir-pikir, pekerjaan ini bagus juga," jawab gadis itu dengan lembut sambil menyeka sudut-sudut villa dengan hati-hati. Valentino mengangguk-angguk. Dia bisa melihat bahwa keadaan ekonomi keluarga gadis ini tidak baik, tetapi Valentino juga merasa kagum melihat gadis itu menghasilkan uang dengan usahanya sendiri. Sambil menyeka sofa di sebelahnya, gadis itu diam-diam mengintip Valentino. Bahkan setelah mengetahui bahwa Valentino adalah pemilik villa, gadis itu masih saja merasa sangat gugup karena khawatir apa yang dilakukannya akan membuat Valentino tidak puas.
Di benaknya, semua orang kaya sangat keras dan akan mengeluh jika ada sesuatu yang tidak memuaskan. Namun setelah dilihat-lihat, sepertinya Valentino adalah orang yang lumayan baik. Cara bicaranya juga sangat lembut. Di sisi lain, Valentino juga tidak membeda-bedakan pekerjaan. Dia tidak pernah merasa bahwa dirinya lebih mulia dari yang lain karena pekerjaan yang dilakukannya. Setelah menanyakan pertanyaan itu, Valentino tidak lagi bertanya dan hanya menggunakan ponselnya untuk membaca berbagai dokumen yang telah dikirimkan Hendrik kepadanya. Dokumen-dokumen itu menyangkut bisnis grup Kingston serta berbagai informasi tentang semua toko fisik yang dimiliki Valentino. Hendrik sesekali memperbarui informasi-informasi ini dan mengirimkannya kepada Valentino untuk ditinjau secara pribadi. Hendrik mengetahui tujuan Valentino, yaitu memenangkan kota Neo dan mengamankan zona pengembangan kota Arteria. Kalau dia berhasil melakukannya, maka Valentino akan kembali ke keluarga Wijaya. Sampai saat itu tiba, tidak ada yang tahu dengan pasti apakah Valentino akan menang atau kalah dalam permainan keluarga Wijaya ini. Namun, hal yang terpenting bagi Valentino saat ini adalah terus mengumpulkan kekuatan. Setelah memenangkan kekuatan yang mutlak, barulah dia akan lebih percaya diri dalam menghadapi keluarga Wijaya secara langsung. Tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon dari Hendrik. Hal-hal yang disampaikannya tentu saja adalah topik yang berhubungan dengan Marco. Tuan Muda Valentino, aku khawatir dia akan mengambil alih seluruh Maple Renal Estate dengan paksa dan memengaruhi rencana Anda. Hendrik menyampaikan dengan khawatir. Tidak apa-apa. Abaikan saja dia untuk sementara, supaya kita tidak mengejutkannya. Jawab Valentino dengan santai. Jika Valentino menunjukkan perlawanan, pihak keluarga Wijaya yang berada di kota Miracle pasti akan menggunakan cara yang lebih keras lagi. Mereka bisa saja menjadikan Valentino sebagai pewaris keluarga Wijaya, tetapi mereka tidak akan pernah membiarkan Valentino lepas dari genggaman mereka. Valentino juga mengetahui hal itu, tetapi Valentino tidak akan pernah sudi menjadi boneka mereka, karena kepribadiannya sendiri juga tidak kalah keras dari mereka. Saat ini, Valentino mungkin masih tidak mampu mengubah keluarga Wijaya, tetapi dia sedang berusaha mengubah dirinya sendiri dan juga mengumpulkan kekuatannya sendiri. Valentino yakin bahwa suatu saat nanti, dia pasti akan memiliki kekuatan yang bahkan bisa membuat keluarga Wijaya ketakutan. Kalau saat itu sudah tiba, Valentino akan bisa secara terbuka memberitahu Anggal dan seluruh dunia tentang identitas Valentino Wijaya yang sebenarnya. Kalau begitu, untuk sementara kita tidak usah memedulikannya dulu? Tanya Hendrik. Valentino merenung sejenak sebelum menjawab. Biarkan saja, asalkan dia tidak melewati batas, abaikan saja untuk saat ini. Untuk sementara, aku akan mencari orang lain untuk menggantikanmu dan terus menata bisnis di kota Neo. Kamu jangan mengambil langkah besar dulu. Hendrik mengiyakan tanpa daya. Baik, Tuan Muda. Hanya ini yang bisa dilakukannya saat ini. Marco memerhatikan pergerakan Hendrik dan Valentino setiap hari. Dia juga pasti akan tahu kalau Hendrik sekali lagi pergi untuk membantu Valentino dalam menata properti pribadi di kota Neo. Kalau hal itu sampai ke telinga keluarga Wijaya, entah apa yang akan terjadi nantinya. Valentino berpikir sejenak, lalu berdiri dan hendak mengontak Danu. Pertama-tama, dia akan pergi untuk melihat perkembangan pusat kebugaran yang dipegang Danu. Kedua, dia akan memberikan agenda yang direncanakannya kepada Danu. Bagaimanapun juga, sebenarnya tidak terdapat banyak orang yang dapat sepenuhnya dipercaya oleh Valentino di kota Neo. Tapi Danu merupakan salah satu orang yang dia percayai. Valentino juga tidak khawatir kalau harus menyerahkan sesuatu untuk diurus olehnya. Aku ada urusan, jadi aku akan pergi dulu. Ingatlah untuk mengunci pintu setelah selesai bersih-bersih. Selain itu, setelah hari ini kamu tidak perlu datang untuk membersihkan tempat ini lagi. Kata Valentino kepada gadis yang masih sibuk itu. Kemudian, Valentino merapikan pakaiannya, mengambil telepon dan kuncinya, lalu hendak keluar dari villa. Tuan, suara gadis yang tercengang itu tiba-tiba menghentikan pergerakan Valentino. Ada apa? Valentino bertanya sambil menoleh, tapi wajah gadis itu malah terlihat malu seolah ada sesuatu yang tak bisa dia ungkapkan. Katakan saja kalau ada sesuatu. Aku akan mencoba menyelesaikan masalahnya kalau bisa. Kata Valentino dengan datar. Meskipun mereka hanya bertemu secara kebetulan, gadis itu memberikan kesan yang baik pada Valentino, jadi Valentino pasti tidak akan menolak untuk membantunya. Kalau memang perihal itu berada di dalam cakupan kemampuannya. Aku harap Anda membiarkanku terus bekerja di sini, karena aku sangat menyukai pekerjaan ini.
Tutur gadis itu dengan malu dan sedikit tersipu. Valentino agak tertegun mendengarnya. Bagaimana seseorang bisa gemar melakukan pekerjaan rumah seperti ini? Setelah dipikir-pikir, alasannya pasti karena keadaan ekonomi keluarganya. "Siapa namamu?" tanya Valentino. "Namaku Yasmin Cahya," jawab gadis itu sambil menundukkan kepalanya dan memeras selap dengan kedua tangannya. Sikapnya jelas-jelas terlihat sangat gugup. "Baik, aku akan memberitahukan hal ini kepada perusahaan tempatmu bekerja. Kamu boleh terus membersihkan tempat ini. Selain itu, aku akan memberikanmu bonus secara pribadi jika kinerjamu bagus. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih," jawab Valentino setelah merenung sejenak. Dia lalu berbalik dan berjalan keluar dari villa. Terima kasih banyak." Yasmin langsung membungkuk dan berterima kasih. Wajah kecilnya yang hangat dipenuhi rasa terima kasih. Sebuah mobil SUV berwarna putih terparkir di sisi jalan utama area perumahan biasa di perumahan di Jeng Oriental. Di dalam mobil, sepasang pria muda dan wanita yang berdandan memesona terlihat sedang menunggu sesuatu. Pemuda yang mengenakan setelan bermutu tinggi itu terlihat sangat mewah, dan si wanita juga mengenakan gaun kain kasa berwarna hitam yang membuatnya terlihat sangat cantik. Keduanya tampak sebaya atau sekitar 2 tahun lebih tua dari Valentino. Kalau Valentino melihat mereka, dia pasti akan mengenali bahwa keduanya adalah pasangan yang dia temui di hari dirinya membeli villa. "Raffi, menurutmu, apakah Tuan Valentino akan datang?" tanya wanita itu dengan ragu. "Entahlah, memangnya apa yang bisa kita lakukan selain menunggu di sini?" "Ayah," jawab Raffi dengan kesal. "Bagaimana kalau dia tetap tidak muncul walaupun kita menunggu sampai malam? Atau bagaimana kalau dia muncul tapi tidak setuju?" tanya wanita itu dengan sedikit panik. "Aku sudah memikirkan segala cara. Sekarang ini adalah satu-satunya cara yang bisa kita dilakukan. Kamu mengerti tidak? Kalau tidak begini, kita tidak bisa memberi penjelasan pada ibumu. Pernikahan kita juga akan dibatalkan." Tutur Raffi dengan murung. "Semuanya benar-benar salahku karena memberitahu mereka terlalu cepat," kata wanita itu dengan malu. "Tidak usah bicarakan hal yang sudah terjadi. Sekarang aku hanya berharap Tuan Valentino akan memaafkan kita." Raffi tidak tahan untuk menghela napas. Bab 201, aku tidak berminat. Perempuan itu juga menghela napas pelan. Dia tidak seharusnya menyinggung Valentino seandainya dia tahu dari awal. Valentino pasti tidak akan langsung membayar lunas villa yang mereka pilih jika bukan karena tersinggung. "Aku benar-benar tidak tahu sejak kapan ada pemuda yang begitu hebat seperti Tuan Valentino muncul di kota Neo. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentangnya sebelumnya?" tanya Raffi benar-benar kebingungan. "Benar. Di kota Neo memang ada orang kaya dengan nama belakang Wijaya, tapi tidak ada satu pun nama keluarga Wijaya di antara jajaran keluarga kaya di kota Neo, kan? Tidak ada yang namanya keluarga Wijaya di antara 10 keluarga terkaya di kota Neo. Jadi siapa sebenarnya Tuan Valentino itu?" Perempuan itu merasa agak kesal dan juga sangat kebingungan. "Kurasa kita saja yang belum mencapai level untuk mengetahui hal-hal tertentu seperti itu. Menurutku, Tuan Valentino pasti bukanlah orang sembarangan di kota Neo. Bagaimanapun juga, dia bisa mengeluarkan uang hampir 400 miliar dengan mudahnya." Raffi mau tidak mau merasa kagum saat memikirkan hal ini. Tiba-tiba, perempuan itu terpikirkan akan sesuatu dan bergumam pelan. "Sepertinya aku pernah mendengar seseorang dengan nama belakang Wijaya di kota Neo." "Siapa?" Raffi langsung bertanya. "Tentu saja menantu terkenal yang masuk ke keluarga Kusuma itu." "Ah, si pecundang," cibir si perempuan. "Kenapa kamu bisa tahu? Siapa yang memberitahumu?" tanya Raffi setelah tertegun sesaat. Dia sebelumnya tidak tinggal lama di kota Neo, jadi dia belum pernah mendengar hal-hal semacam ini. Ekspresi yang aneh melintas di wajah perempuan itu dan dia berkata dengan nada yang terdengar jijik. "Bagaimana aku bisa tahu? Aku hanya mendengar rumor." Tepat saat Raffi hendak mengatakan sesuatu, ponsel si perempuan tiba-tiba berdering. Perempuan itu buru-buru melihat ponselnya dan berkata dengan gelisah. "Ibuku menelpon. Dia pasti ingin bertanya tentang rumahnya. Apa boleh buat? Angkat saja. Beritahu ibu kalau aku akan mencari orang untuk membersihkan vilanya dulu dalam beberapa hari ini agar kita bisa segera pindah ke situ," jawab Raffi pelan. Perempuan itu menyahut setuju dan mengangkat teleponnya. Begitu diangkat, terdengarlah sebuah suara dari ujung telepon sana. "Halo, Kaira? Bagaimana? Vilanya sudah selesai diperbaiki?"
Hanya dari suaranya saja sudah terlihat bahwa orang di seberang telepon sana memiliki karakter yang keras dan tidak suka orang lain membantah perkataannya. Akan beres dalam beberapa hari, Ibu? Jawab Vera dengan nada sedikit tidak berdaya. Cepat sedikit? Aku sudah bilang pada keluarga mau membawa mereka datang melihat-lihat. Desak orang di ujung telepon sana, lalu segera menutup telepon. Vera dan Raffi saling bertatapan dengan tidak berdaya. Raffi pun menatap lurus ke depan, lalu duduk dengan tegak dan berlari ke bawah. Ketika Valentino keluar dari area villa dan melewati pos satpam yang berada di dalam buru-buru keluar menyambutnya dengan hormat. Valentino melirik ke arah luar dan bertanya dengan agak kaget. Mobil mereka masih belum dibawa pergi? Mobilnya masih tersangkut di jalan, sementara mobil Baham juga masih ada di situ. Kalau seperti ini, Baham dan yang lainnya tidak bisa masuk, sedangkan Valentino juga tidak bisa keluar. Sepertinya, Baham memang sengaja meletakkan mobilnya di situ untuk menghalanginya. Mereka bertekad untuk menghalangi jalan Valentino karena itulah yang dilakukan Valentino sebelumnya. Boleh juga, komentar Valentino sambil tersenyum datar, lalu dia bersiap untuk naik ke mobilnya. Kalau Valentino ingin pergi, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Tuan Valentino, tolong tunggu sebentar, Tuan Valentino. Valentino menoleh dengan heran karena tiba-tiba mendengar seseorang memanggilnya. Ternyata Raffi yang berlari menghampirinya dengan napas yang terengah-engah dan wajah penuh senyuman. Vera yang ada di belakang Raffi juga bergegas menghampiri, lalu berdiri di samping Raffi. Valentino sontak mengenali mereka dan terkesiap kaget. Tadi saat berada di Departemen Pemasaran Perumahan di Jing Oriental, orang bernama Raffi ini menghentikan Valentino ketika dia hendak berjalan pergi dan memohon kepada agar Valentino mau memberikan rumah itu untuknya. Dia juga mengatakan akan memberikan Valentino bunga investasi, tapi tentu saja Valentino tidak menyukai ide itu dan langsung menolaknya. Valentino tidak menyangka kedua orang itu akan mengejarnya sampai ke sini. Kenapa tidak pergi-pergi, sih? Ada apa? Tanya Valentino. Raffi membawa Vera ke hadapan Valentino dan memperkenalkan dirinya terlebih dulu. Begini, Tuan Valentino, ini tentang masalah yang kubicarakan denganmu sebelumnya. Tidak apa-apa jika Tuan Valentino tidak mau menjual rumahnya kepadaku, tapi bisakah Tuan Valentino meminjamkannya kepadaku selama beberapa hari? Tidak, 1 hari. 1 hari saja juga boleh. Setelah itu, Raffi berjalan ke hadapan Valentino dan mengulurkan sebungkus rokok jarum dengan 2 tangan. Bukan itu yang biasanya kuisap, buatmu saja, tolak Valentino. Namun, Raffi merogoh ke dalam kantong celananya dan mengeluarkan sebungkus rokok lagi yang bermerek sama dengan yang biasanya dihisap oleh Valentino. Valentino tertegun sesaat. Ternyata Raffi ini orang yang cakap. Ya, dia pasti bisa menyiapkan rokok merek ini karena melihatnya saat Valentino merokok waktu itu. Kalau seperti ini, Valentino jadi sedikit sulit untuk menolaknya. Valentino terdiam sejenak dan akhirnya mengambil rokok itu. Raffi pun buru-buru mengambil pemantiknya dan menyalakan rokok Valentino. Valentino jadi sedikit kehilangan kata-kata karena disambut dengan sikap Raffi yang begitu antusias dan ramah. Dia lebih tidak bisa berkata-kata lagi saat Raffi bilang ingin meminjam rumahnya. Untuk apa mau dipinjam selama 1 hari? Walaupun memang saat ini Valentino tidak tinggal di sana, tapi rumah bukanlah sesuatu yang bisa dipinjamkan, kan? Vera juga berjalan maju dan berkata kepada Valentino dengan sikap yang sangat hormat. Tuan Valentino, kami ingin meminjam rumah Anda selama 1 hari. Kami tahu Anda tidak kekurangan uang, tapi kami akan berusaha semampu kami untuk memenuhi segala persyaratan Anda. Maaf, aku tidak berminat, jawab Valentino datar. Raffi mencengkram tangan Valentino dan menatapnya dengan tatapan memohon. Tolong bantu kami, Tuan Valentino. Kami benar-benar tidak punya cara lain lagi. Mohon jangan memasukkan bagaimana kami bersikap sebelumnya terhadap Anda ke dalam hati. Valentino sedikit terkejut. Dia tahu bahwa dengan kepribadiannya, Raffi bukanlah tipe orang yang mudah untuk meminta bantuan. Dia bisa melihat pembawaan Raffi dan Vera yang sombong saat mereka berada di Departemen Pemasaran Perumahan di Jing Oriental waktu itu. Apalagi, Raffi adalah seorang pria. Pria mana yang bersedia memohon di depan wanitanya sendiri jika bukan karena benar-benar terpaksa? Memangnya untuk apa kamu butuh meminjam rumahku? Tanya Valentino. Sebuah villa memang tidak berarti apa-apa bagi Valentino. Namun,
Dia tidak akan meminjamkan vilanya kepada Raffi jika pria itu ingin menggunakannya untuk menyelenggarakan pesta atau semacamnya. Raffi terdiam sejenak, lalu memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tuan Valentino, aku dan Vera sudah saling mengenal sejak masa kuliah dan kami sudah bersama selama beberapa tahun. Sekarang, kami berdua sudah berusia cukup untuk menikah, tapi satu-satunya syarat dari keluarga Vera adalah aku harus sudah punya rumah dulu. Kebetulan aku bekerja di sini dan memang juga sudah berencana untuk membeli rumah. Jadi aku memutuskan untuk membeli salah satu villa di sini. Vera memberitahu keluarganya bahwa rumah itu sudah kubeli dan rumah yang kumaksud adalah yang Anda beli. Sekarang, keluarganya menantikan untuk datang ke sini dan melihat-lihat.